Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 17 Oktober 2025, peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya martir, pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti. Musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Marilah berdoa Allah yang kekal dan kuasa, Engkau meluruhkan tubuh Kristus yaitu umat suci-Mu, berkat kesaksian jaya para martir-Mu yang kudus. Pada hari ini kami kenangkan Santo Ignatius yang mencapai keluhuran abadi karena penderitaannya, maka kami mohon bantulah kiranya kami juga dan lindungilah kami senantiasa demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi itu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Injil Lukas pada hari ini bab 12 ayat 1 sampai 7 dibacakan dalam rangka memperingati Santo Ignatius dari Antioquia. Siapakah Santo Ignatius dari Antioquia? Yang perlu kita ketahui, Antioquia adalah tempat pertama-tama orang-orang Yahudi menjadi pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Di sana lahir seorang pemimpin, Petrus. Kemudian sesudah itu digantikan oleh Evodius. Karena apa? Uskupnya ini, yaitu Petrus, itu kemudian pindah ke Roma. Lalu Evodius meninggal di sekitar tahun 67, kemudian lahirlah Ignatius. Ya. Baik Evodius maupun Ignatius adalah murid-murid Yohanes. Ignatius
sebagai seorang yang menggantikan Petrus di Antiokhia, kemudian ditangkap oleh Uskup Trajan dan digiring dan dibawa ke Kolosseum di Roma. Berapa kilometer itu? Jauh, ribuan kilometer. Ya, dari Antiokhia itu di Asia Kecil, yang sekarang boleh katakan itu Turki. Ya. Kemudian menyeberangi Yunani, baru masuk Italia. Dan dia kemudian dimasukkan di kandang singa, diterkamnya lah. Ya. Maka dia kemudian dikebumikan di kubur Vatikan yang sekarang menjadi Basilika Santo Petrus. Itulah kisah orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Ignatius dari Antiokhia. Nah, lalu Injil hari ini membicarakan tentang apa? Ya, Yesus mengatakan, kamu hanya berpikir tentang dunia ini, dengan kekuasaan dunia ini, dan dunia ini terbatas. Dan itu jangan takut kepada orang yang hanya bisa membunuh tubuh. Kenapa? Setelah mereka membunuh tubuhmu, mereka juga akan mati dan akan diadili oleh dirinya sendiri. Ya. Maka gambaran neraka adalah hukuman di mana kita telah menghukum diri kita sendiri. Karena ketidaknyamanan, ketidakdamai sejahtera, kebohongan, ya, ketidakjujuran, keserakahan, dan juga banyak-banyak yang lain yang digambarkan sebagai 7 dosa yang membawa maut. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa manusia bukan hanya terdiri dari badan dan jiwa, tetapi juga roh. Badan dan jiwa itulah yang kemudian bisa dibunuh, tetapi roh tidak. Maka itu yang mengatakan lebih baik takut sama yang bisa membunuh roh. Itu Allah. Dan itulah dasar bagaimana kita takut akan Allah. Karena berdasarkan iman kita, hidup kita bukan hanya di sini. Hidup kita bukan sama seperti ikan mujair. Hidup kita bukan sama seperti ikan gurame. Setelah dipotong habis. Tapi kita tidak. Tubuh dan jiwa kita habis, tetapi roh kita tetap hidup. Maka apa yang digambarkan gereja tentang perjuangan Santo Ignatius, dia dibunuh oleh Kaisar Trajan dengan diberikan kepada singa. Itu tubuhnya. Tetapi rohnya tetap hidup. Bahkan sampai sekarang pun juga, apa yang menjadi pertimbangan keteladanan dari Santo Ignatius itu tetap menggema di dalam kehidupan menggereja, bahwa dia tetap setia kepada Kristus sampai akhir hayat dan mewartakan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Maka mari saudara terkasih, jangan kita terkecoh oleh kekuasaan dunia ini yang bersifat sementara dan yang sering berbohong. Tetapi mari kita pegang Kristus yang juga menjadi manusia, solider, Allah yang menjadi manusia, dan panutan kita dialah Yesus. Karena itu ikutlah dia dalam segala langkah-langkah hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan apa? Bahagia baik di dunia maupun di surga. Santo Ignatius dari Antiokhia, doakanlah kami agar kami boleh meneladanmu, mengikuti Yesus dengan tuntas sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Selamat pagi, Tuhan memberkati.